ini saya akan membahas tentang paragraf. Yang pertama, apa itu paragraf? Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang dituangkan melalui sejumlah kalimat. Yang kedua, ada gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas, dan yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama, dan yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif, dan yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Ketiga, ada struktur paragraf. Dalam membuat paragraf, kalimat topik hendaknya selalu diikuti dengan kalimat pengembang langsung. Jika ada kalimat pengembang tak langsung, tempatnya harus sesudah kalimat pengembang langsung. Struktur paragraf yang hierarkis tersebut antara lain: yang pertama, kalimat topik dengan kalimat pengembang langsung; yang kedua, kalimat topik dengan kalimat pengembang langsung dengan kalimat pengembang tak langsung; dan yang ketiga, kalimat pengembang langsung dengan kalimat topik; yang keempat, kalimat pengembang tak langsung dengan kalimat pengembang langsung dengan kalimat topik. Struktur paragraf 1 dan 2 diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang. Sementara itu, struktur 3 dan 4 diawali dengan kalimat penjelasnya atau kalimat pengembang tak langsung dan kalimat pengembang langsung. Kemudian baru disebutkan dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf yang baik. Dalam sebuah paragraf ada 3 bagian, yaitu bagian pembuka atau ancang-ancang, bagian isi atau penjabaran, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antara bagian yang sangat mutlak, diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsisten. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Yang kedua, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain adalah: yang pertama, kata transisi atau konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Yang kedua, ada referensi atau pengacuan, merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Referensi dapat ditinjau dari segi wujud yang menjadi acuannya.
Referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksoforis dan endoforis. Referensi eksoforis adalah pengacuan terhadap wujud yang terdapat di luar teks atau bahasa, seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi endoforis adalah pengacuan terhadap wujud yang terdapat di dalam teks atau bahasa, teks yang biasanya diwujudkan oleh pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstrativa, maupun pronomina komparatif. Yang ketiga ada substitusi, adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulingan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur yang lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Yang keempat ada elipsis atau pelepasan, yaitu pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang diletakkan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Elipsis nominal merupakan pelepasan nomina, baik berupa leksikal maupun frasal. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa satu, sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim juga dapat diartikan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya, mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur, jelek, dan buruk. Jika satu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Kesinoniman ini dapat menjadi sarana membangun paragraf yang baik. Dengan memanfaatkan bentuk-bentuk bersinonim, paragraf yang dibuat menjadi lebih variatif dan tidak terkesan monoton. Yang kedua, antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum, antonim memiliki ciri-ciri, yaitu satu, antonim penuh dengan kejenjangan atau kebanyakan adjektiva dan beberapa verba. Yang kedua, anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri perubahan seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian. Yang ketiga, hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut subordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Yang keempat ada repetisi atau pengulangan, adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu kemudian yang diulang adalah nomina atau verba atau kategori kata lainnya. Sekian video yang bisa saya sampaikan.